Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, lantipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo kula panjenengan tansah ngucapaken syukur dumateng Gusti Allah ingkang sampun paring kathah kanikmatan dumateng kita sedaya arupi napa kemawon, utaminipun inggih menika kesehatan lan kesempatan lan utami melih inggih menika nikmat Islam lan iman. Amargi kanthi Islam lan iman wau minangka dados napa niku dasar pondasi kangge kula panjenengan tansah taat manembah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ibadah kula panjenengan tansah dipun ridani lan dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam mugi tansah katetepna dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kula pesen dumateng awak kula pribadi piyambak usipun lan berwasa dumateng panjenengan sedaya monggo tansah ningkataken takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi takwa ingkang bejatos ingkang temenan inggih menika dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sedaya yang berbahagia, insyaallah ngenjing-enjing kula panjenengan napa nindakaken salat Idul Adha tanggal 9 Juli 2022 atau bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah atau sebaliknya 10 Dzulhijjah 1443 Hijriah bertepatan dengan 9 Juli tahun 2022. Ada yang melaksanakan sholatnya besok sehingga hari ini berpuasa, ada juga yang melaksanakan sholatnya hari Ahad besok baru berpuasa Arafah. Mboten napa-napa, semua punya dasar ataupun hujahnya masing-masing. Yang penting kalau panjenengan saling menghormati, saling menghargai pendapat satu sama lain. Yang puasa hari ini ataupun bodone sesuk, puasa hari ini hari rayanya besok, ataupun puasa besok hari rayanya hari Ahad, tidak usah saling menyalahkan, tidak usah merasa benar sendiri dan yang lain salah begitu. Yang penting kita memang harus yakin dengan pendapat kita, dengan keputusan kita. Yang puasa hari ini, yang puasa hari ini kah, yang puasa besok, yang badane besok ataupun badane hari Ahad, itu harus yakin memang. Tapi tidak dengan melecehkan ataupun mencerca ataupun menganggap salah dari pendapat yang lain secara umum begitu. Iki namung disimpen piyambak nek sing kula yakini terus bahwa sekarang puasa besok Idul Adha. Cukup disimpan dalam hati kita begitu. Bahwa saya yakin hari ini kita berpuasa benar, besok kita rebahan benar, tapi tidak usah dijadikan bahan kula panjenengan menyalahkan dari yang niku puasa besok dan lebarannya hari Ahad begitu. Intinipun kula panjenengan napa
bahwa kita berpuasa, kita berlebaran dalam rangka mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus di antara ketaatan kula panjenengan selaku muslim inggih menika beribadah haji bagi yang mampu. Makanya sekarang banyak saudara kita yang sebagian besar sebagian kecil bukan besar yang sekarang beribadah haji di Mekah Al-Mukarramah, di Saudi Arabia sana. Itu adalah bentuk ketaatan karena mereka mampu. Kalau tidak mampu juga tidak ada kewajiban. Tapi kalau mampu dan tidak melaksanakan, ya itu berarti bisa dikatakan kita belum sepenuhnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sendiri tidak butuh kepada orang seperti itu. Makanya di Al-Qur'an disebutkan walillahi 'ala nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia wajib kepada Allah karena Allah untuk melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang dia memang punya punya sarana, ada peluang, ada jalan untuk sampai ke Baitullah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ini siapa yang menentang, ya walaupun sudah mampu, sudah punya sabilan tapi dia tidak haji, ya Allah tidak butuh. Allah lebih kaya daripada manusia siapapun dia, berat apapun dia, materinya melimpah. Jadi kalau ada manusia dia mampu secara dia umurnya sehat, badannya sehat, umurnya juga terjangkau begitu. Kalau sekarang kan minimal 60 tahun kalau tidak salah, 65 tahun ya. Kalau di atas itu berarti sudah sebaiknya tidak usah mendaftar haji begitu, karena memang sekarang oleh pemerintah ditetapkan maksimal 65 tahun begitu. Bahkan juga saya kemarin sempat membaca di media yang sudah 65 tahun sudah terlanjur mendaftar, itu lebih baik ditarik saja dananya begitu, karena tidak mungkin diberangkatkan. Sekarang kita antrinya makin lama makin panjang. Ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun, bahkan ada yang 50 tahun baru bisa berangkat. Bayangkan gitu. Jadi kalau katakanlah antrinya 40 tahun berarti kalau panjenengan seniki nek ajeng daftar niku maksimal 25 tahun begitu kan. Jadi kalau sudah 30 tahun sekarang daftar ya berarti tidak mendapatkan kuota begitu. Ya, Masya Allah. Itu sekarang problemnya seperti itu. Nah, begitupun dengan berkurban sama semuanya sama. Kurban itu kan ganti bagi orang yang tidak bisa haji. Jadi ketika dia tidak bisa haji karena suatu faktor begitu kan, karena mungkin dia dari aspek dana itu tidak sampai untuk sekian puluh juta begitu, ya berarti kurban saja, tidak apa-apa. Nah, kurban pun sama semuanya. Nabi mengatakan siapa yang punya kelonggaran rezeki begitu kan, dia punya dana yang cukup gitu, uangnya ada ya, sehingga dia bisa beli seekor kambing ataupun sapi dengan bertujuh begitu kan, tapi dia tidak mau berkorban. Juga Nabi juga mengatakan tidak usah ikut sholat saja orang seperti ini ya. Fala yaqrabanna musallana, tidak usah mendekati tempat sholat kami gitu. Jadi ketika dia mampu, dia ada dana gitu kan, dia bisa beli seekor kambing yang memenuhi syarat begitu kan, tapi dia tidak mau berkurban, itu sama Nabi tidak dianggap orang muslim yang seperti itu. Jadi memang ini hanya kewajiban bagi orang yang mampu saja. Paling tidak kata Nabi, menurut para ulama paling tidak seumur hidup sekali. Jadi jangan sampai tidak pernah berkurban sama sekali selama hidup, padahal dia mampu. Kalau dia tidak mampu ya memang tidak pernah punya tidak mungkin dia punya kewajiban. Sampai dia mati pun kalau dia tidak mampu tidak punya kewajiban. Tapi ketika dia mampu gitu, ada dananya cukup kok, dia tidak mau berkurban, kata Nabi jangan mendekati tempat sholat
kami begitu. Ibu. Nah, jamaah semua yang berbahagia, di antara sunnah-sunnah yang harus kita laksanakan dalam rangkaian peribadahan Idul Adha kali ini, jamaah semuanya, satu di antaranya adalah yang pertama, nek kula panjenengan pun niat kurban maka semenjak tanggal 1 ya, maghrib tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, dulu kan Dzulhijjahnya tanggal berapa ya? Hari Kamis gitu. Hari Kamis pekan kemarin, maka malam Kamis mulai maghrib ini kan udah masuk tanggal 1. Jadi beda dengan Masai. Kalau Masai kan wiwit tanggal 1 ketika nanti jam 12 malam. Kalau apa niku Hijriah itu tanggal 1 dimulai sejak maghrib di hari itu begitu kan. Jadi kalau malam Kamis berarti Kamis itu sudah dianggap satu Dzulhijjah. Itu kalau panjangan disunahkan oleh Nabi tidak memotong kuku, tidak memotong rambut ya. Ataupun bukan juga bagian-bagian yang lain jangan dipotong dulu. Nanti kalau mau memotong kuku ya terutama ataupun rambut begitu, itu nanti setelah kulo panjenengan menyembelih binatang tadi. Ini bagi yang berkurban. Kalau sing mboten kurban nggih mboten sah mikir ajeng cukur kapan, ajeng potong kapan mboten masalah. Tapi nek kulo panjenengan pun niat kurban maka sejak tanggal 1 maghribnya itu sudah tidak boleh potong kuku. Kalau motong ya sebelum itu begitu kan. Motong kuku, motong rambut, cukur, potong rambut itu sebelum itu. Ya. Karena apa? Menurut para ulama begini, jamaah semuanya. Kurban itu ibaratnya kulo panjenengan berdosa kepada Allah, dan dosa tadi ibaratnya hanya bisa ditebus dengan apa niku? Dengan kita mengorbankan diri kita, jiwa kita. Tapi karena kita tidak mungkin mengorbankan jiwa kita secara langsung, diwakilkan oleh hewan kurban kita, oleh kambing kita, oleh sapi kita, oleh unta kita dan seterusnya. Maka itulah sapi kita, kambing kita harus utuh sebagaimana kita. Kalau kita utuh juga, hewan kita utuh juga, makanya tidak boleh hewan dikurbankan dalam keadaan mungkin tanduknya potel gitu, tugel, mungkin pincang, itu tidak boleh. Wong kita makhluk yang lengkap kok korban perwakilan tubuh kita kok ada yang cacat begitu. Tidak boleh kita hewan sanglir gitu, terus mungkin matanya buta gitu, terus tadi kakinya pincang, itu nggak boleh untuk kurban, kecuali memang tidak ada hewan, kecuali tinggal hanya yang seperti itu. Tapi kalau ada hewan yang lain yang utuh, gunakanlah hewan yang utuh untuk berkurban begitu. Maka sebaliknya kita yang diwakili oleh hewan tadi untuk dikurbankan kepada Allah juga sama, keadaannya utuh begitu. Jadi walaupun kuku kita juga utuh, rambut kita juga utuh. Karena apa? Hewan kita juga utuh begitu. Jadi katalah hewan perwakilan kita rambutnya dikorbankan, rambut kita ada yang terpotong, berarti tidak sebanding. Hewan yang kita korbankan kukunya lengkap, kok kita kukunya ada yang terpotong, berarti tidak sebanding. Maka kata Nabi, jangan potong kuku, jangan potong rambut kecuali setelah hewanmu disembelih begitu. Itu di antara filosofi ataupun hikmah kulo panjangan disunahkan jangan potong kuku ataupun potong rambut sebelum hewannya dikurbankan. Yang kedua, kulo panjenengan hari ini disunahkan berpuasa, namanya puasa Arafah, karena membarengi kegiatan wukuf di Arafah para jamaah haji di Makkah sana. Kata Nabi, ini ada hadisnya, intinya pun kulo panjenengan nek poso satu hari ini diampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Jadi dosa antara tanggal 10 ini sampai tanggal 10 Dzulhijjah tahun kemarin, dan juga tanggal 10 sampai tanggal 10 Dzulhijjah tahun yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi mengharapkan seperti itu. Dosa-dosa yang kecil. Tapi dosa yang besar, apalagi dosa syirik begitu, tidak bisa langsung diampuni kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah yang ketiga, tidak kalah pentingnya, jamaah semuanya kita besok disunahkan untuk sholat id secara berjamaah di lapangan ataupun di masjid, tidak apa-apa, dan untuk pahalanya juga sangat besar sekali. Dan lebih besar lagi adalah pahala yang keempat kalau panjenengan besok melaksanakan ibadah kurban yang tadi saya sebutkan. Bisa seekor kambing, bisa sapi dengan bertujuh, dan dimulai setelah sholat id dan nanti diakhiri sampai menjelang maghrib tanggal 13 Zulhijjah. Jadi kalau katakanlah hari raya besok berarti sampai Senin Selasa menjelang maghrib hari Selasa besok masih boleh memotong hewan kurban, karena memotong hewan kurban itu selama 4 hari, tanggal 10, tanggal 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah tahun Hijriah gitu. Nah, apakah keutamaan kurban sama semuanya terkait dengan tadi juga masalah detailnya, bahkan nanti kulo panjenengan di hari kiamat didatangkan segenap pahala kurban, ya tanduknya ada pahalanya, ya bulunya ada pahalanya, darahnya ada pahalanya. Jadi sampai para sahabat bertanya, ya Nabi, sampai kulit dombanya pun ada pahalanya, gitu. Kulit dombanya kan ada bulunya, ada rambutnya. Nabi mengatakan, bikulli sya'ratin minasufi hasanatan, pada setiap helai rambut dari bulu domba yang kalian potong, kalian sembelih, ada nilai pahalanya. Coba bayangkan kalau pengen ngitung rambutnya wedhus napa nggih saged wedhus semendo niku. Napa sagedan saking banyaknya. Tapi Allah Maha tahu. Jadi setiap helai rambut dihitung pahala kebaikan ya dari hewan yang kita kurbankan. Nah, karena monggo masa ada waktu kalau panjenengan monggo memantapkan niat, kalau memang punya niat, kalau punya dana kita berkorban sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti tradisi Nabi kita Ibrahim alaihissalam yang diteruskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan na'iman hamdas syakirin, hamda yuwafi ni'amahu mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha malaikatahu yashalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, hamdal ni'amin hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanhaakum 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.